Sebagai petugas Jumat kita pada hari ini yang bertindak selaku khatib merangkap sebagai imam, kami akan persilahkan kepada Tengku Haji Supran LC.MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي آية أخرى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puja-puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan terus-menerus memberikan kita limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga jangankan untuk membayar, untuk menghitung saja kita tidak mampu atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga kiranya senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membantu perjuangan Rasulullah sehingga tertegaknya kalimatul haqqin, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada di penghujung bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan yang dimana terjadinya sebuah peristiwa yang sangat besar, yang tepatnya kita peringati, dan itu terjadinya pada malam 27 Rajab atau malam kemarin. Kejadian yang begitu besar, kejadian yang dapat mengguncang kota Mekah pada waktu itu, sehingga banyak di antara para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah pada waktu itu juga terpengaruh dengan berita hoax yang disebar oleh Abu Jahal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian itu,
kemudian didengar oleh Abu Jahal, yang memang Abu Jahal tinggal berdekatan dengan Rasulullah dan ia mengetahui tentang cerita itu. Abu Jahal yang sangat lihai dan pintar ternyata tidak menyia-nyiakan cerita itu untuk ia jadikan sebagai alat untuk menyerang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal pun mendatangi Rasulullah. Nampaknya Abu Jahal ingin berbuat baik, akan tetapi pada hakikatnya Abu Jahal ingin menjerumuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin juga menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah benar tadi malam engkau melakukan Isra dan Mi'raj? Engkau melakukan perjalanan yang singkat, namun perjalananmu tersebut di luar daripada akal pikiran manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar bahwa tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Abu Jahal mulai memutar otaknya untuk bagaimana supaya kejadian ini akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Maka kata Abu Jahal, "Muhammad, ini adalah cerita yang sangat luar biasa yang harus diketahui oleh orang-orang Mekah sehingga mereka tahu apa yang terjadi di dalam perjalananmu." Kemudian Abu Jahal juga berkata, "Alangkah baiknya Muhammad, engkau kumpulkan orang-orang Mekah dan di situ engkau menyampaikan tentang perjalananmu tadi malam." Kata Rasulullah, "Boleh." Bahkan Abu Jahal sendiri ikut untuk memanggil orang-orang kota Mekah pada waktu itu untuk berkumpul. Setelah penduduk Mekah berkumpul, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan cerita tersebut. Maka penduduk Mekah pada waktu itu adanya berbisik-bisik, "Apakah benar? Apakah Muhammad benar?" Ada yang mengatakan, "Iya, Muhammad gak mungkin berbohong," dan sebagainya. Bahkan banyak juga yang tidak percaya. Dan ketika itulah Abu Jahal berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kalian percaya dengan Muhammad yang pembohong ini, yang bisa melakukan perjalanan yang hanya sekitar 2 sampai 4 jam? Dia mampu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian ia kembali dan ia naik untuk melewati langit 1, 2, dan 3 sampai ke 7, dan dia sampai ke Sidratil Muntaha. Ini adalah kejadian yang mustahil," kata Abu Jahal. "Ini adalah pembohongan yang besar. Muhammad sudah gila," dan sebagainya. Itulah yang diucapkan oleh Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal yang pertama kelihatan baik, dia mengatakan kepada Muhammad, "Kumpulkan orang-orang supaya mereka tahu bahwa perjalananmu ini adalah sangat luar biasa." Ternyata di balik itu Abu Jahal ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu banyak yang tidak percaya dengan cerita Rasulullah. Orang yang sudah beriman kembali murtad, karena memang keimanan mereka masih lemah, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan Rasulullah SAW. Dan disitulah Abu Jahal bersorak dan tertawa sangat gembira karena akal liciknya sudah berhasil ia jalankan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Dan inilah berita hoax, dan inilah hoax yang sangat besar yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW dan kepada umat pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang sangat luar biasa
yang itu di luar daripada kekuasaan Rasulullah, dan itu adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, yang menjalankan Rasulullah. Sehingga di dalam ayat disebutkan subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah menjalankan seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan subhanalladzi. Di dalam bahasa Arab, apabila ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang menakjubkan, maka orang Arab akan mengucapkan subhanallah. Itu menandakan bahwa kejadian itu sangat luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan asra, maha suci zat yang telah menjalankan. Artinya Rasulullah bukan berjalan sendiri, Rasulullah bukan pergi sendiri, dan bukan kemauannya sendiri, akan tetapi Allah lah yang menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil untuk Allah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perjalanan ini perjalanan yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan hikmah yang begitu besar kepada umat manusia. Bagaimana pada waktu itu seorang Abu Bakar As-Siddiq yang diberi gelar dengan As-Siddiq karena beliau bukan hanya percaya kepada Rasulullah, percaya dengan cerita Rasulullah, akan tetapi ia mampu mengerjakan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kita sebagai umat Rasulullah bukan hanya sekedar kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya sekedar aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, lantas selesai urusan kita, tidak. Akan tetapi setelah kita mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad, maka tugas kita selanjutnya adalah menjalankan segala perintah yang dibawa oleh Rasulullah, menjalankan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita harus benar-benar tunduk dengan segala perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa masjid mempunyai peranan penting dan peranan besar dalam kemajuan umat. Kalaulah Allah mau, Allah tidak perlu menjalankan Rasulullah atau memindahkan Rasulullah dari rumahnya ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit. Allah hanya dengan mudah memindahkan Rasulullah dari rumah beliau sampai ke Sidratil Muntaha tanpa ada proses dari rumah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram dilanjutkan ke Masjidil Aqsa. Allah menjalankan Rasulullah dari masjid ke masjid. Ini membuktikan bahwa begitu pentingnya peran masjid di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus benar-benar menjadikan masjid sebagai tempat yang paling nyaman, sebagai tempat yang paling mulia, melebihi daripada rumah-rumah kita. Jangan sampai kita lebih nyaman berdiam di dalam rumah kita, namun kita merasa berat untuk duduk di dalam masjid walaupun hanya sesaat. Kita lebih nyaman dan tenang duduk di tempat-tempat selain masjid, namun di dalam masjid kita merasa tidak nyaman. Kita ingin selalu lebih cepat keluar dari masjid. Begitu imam mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kita lantas bergegas-gegas untuk keluar karena hati kita tidak nyaman di dalam masjid. Kenapa kita mampu duduk berjam-jam di dalam kantor kita? Kita mampu duduk berjam-jam di dalam ruangan kita. Kita mampu sehari semalam berdiam diri di dalam rumah kita. Kenapa?
meluangkan waktu 1-2 jam di masjid kita tidak mampu, maka kita harus pertanyakan hati kita. Kita harus pertanyakan iman kita. Ternyata kita belum mampu menyisihkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kejadian Isra dan Mi'raj ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Maka sering-seringlah berkunjung ke masjid dengan melaksanakan rangkaian ibadah di dalam masjid itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita di dalam kejadian Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas naik ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan berbagai macam kejadian, melihat berbagai macam kejadian, melihat gambaran umat-umat beliau kelak setelah beliau tinggalkan. Maka bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan beliau melihat sekelompok manusia yang menanam tanaman, lantas tanaman itu langsung tumbuh, kemudian langsung bisa dipanen. Rasulullah sangat heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa gerangan yang terjadi kepada mereka? Mereka hanya menanam sebentar, kemudian mereka langsung memanen, dan hasil panen mereka itu berlimpah ganda." Maka Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu adalah gambaran umatmu kelak, umatmu yang gemar bersedekah di masa hidupnya. Umatmu yang tahu bahwa harta yang mereka kumpulkan itu bukanlah harta mereka yang sebenarnya, sebelum itu mereka infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, namun itu bukanlah harta kita yang sebenarnya apabila itu belum mampu kita infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah rugi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Mereka habiskan waktu mereka, bahkan mereka lupa untuk menyisihkan waktu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kesenangan hidup di dunia. Namun mereka lupa menyisihkan itu untuk kesenangan akhirat mereka. Maka inilah gambaran umatmu ya Muhammad. Ketika mereka gemar untuk bersedekah, maka sedekah mereka itu akan Allah balas berlipat ganda tanpa bisa mereka hitung pahalanya, kata malaikat Jibril. Yang kedua, kejadian yang sangat mengejutkan Rasulullah SAW adalah melihat sekelompok manusia yang memegang kepala mereka, kemudian kepala mereka hujamkan ke batu sampai pecah. Rasulullah juga terkejut melihat kejadian ini. Kejadian apa ini yang malaikat Jibril? Apa gerangan yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan itu kelak? Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itu adalah gambaran umatmu yang telah hidup di dunia. Mereka melalaikan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka memegang kepala, kemudian menghujamkan kepalanya ke batu sampai pecah. Setelah kepala itu pecah, kemudian Allah kembalikan, kemudian mereka pecahkan lagi. Seperti itulah yang mereka lakukan terus menerus. Ini akibat karena mereka lalai, bahkan mereka berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dan inilah salah satu hikmah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha untuk menerima perintah wajib sholat sebanyak 5 kali dalam satu hari dengan jumlah 17 rakaat. Kita masih beruntung. Kalaulah seandainya perintah sholat pertama itu diterima Rasulullah dan Rasulullah sampai ke bumi sebanyak 50 kali satu hari satu malam, sungguh akan banyak umat-umat Rasulullah yang akan meninggalkan sholat. Sedangkan 5 kali satu hari satu malam pun banyak sekali umat-umat Rasulullah yang meninggalkan sholat.
kita mampu mensurvei setiap desa itu orang yang hanya mampu mengerjakan sholat 5 waktu hanya sekitar 20 sampai 25%, sedangkan yang lainnya mereka meninggalkan ibadah sholat. Kenapa? Karena kembali kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kerasnya suara dari masjid, suara panggilan azan, namun hati kita susah tergerak untuk memenuhi panggilan azan karena iman kita kosong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seandainya sholat-sholat yang lain setengah saja jumlahnya seperti sholat Jumat, maka umat Islam ini akan terus maju. Akan tetapi karena umat Islam meninggalkan masjid, mereka lebih nyaman di tempat-tempat lain selain masjid, maka inilah akan menjadi keterpurukan umat Islam sampai seterusnya, karena kita tidak mau mendekatkan diri dan berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena as-salatu mi'rajun, sembahyang itu adalah mi'raj kita, bertemunya kita, berdialognya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin sering kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mudah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hikmah yang terbesar dari Isra dan Mi'raj ini adalah jangan pernah kita meninggalkan ibadah sholat dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita hanya datang ke masjid 1 minggu sekali ataupun 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan ada yang baru datang ke masjid ketika dia dibawa oleh saudaranya karena dia sudah tidak mampu lagi bergerak atau karena sudah mati. Baru dia didatangkan ke masjid. Bukan dia yang datang, akan tetapi didatangkan ke masjid. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setidaknya dalam 1 hari itu kita harus mengunjungi masjid 1 kali 1 hari. Ini paling minimal 1 kali dalam 1 hari. Jangan sampai 1 minggu sekali kita mengunjungi masjid atau rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan di sisa usia yang Allah berikan kepada kita, kita terus mengerjakan sholat. Sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan ini merupakan kelalaian kita. Kita harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengganti, seraya mengqadha ibadah-ibadah sholat yang setelah kita tinggalkan semampu kita, sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Karena begitu banyak ibadah sholat yang sudah kita tinggalkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, kita tidak mengerjakan sholat. Maka inilah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.